Ibu Bapak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru hebat. Eh, Rekan-rekan semuanya, hari ini saya ingin berbagi praktek khususnya tentang budaya positif. Semoga apa yang menjadi kegiatan hari ini bisa menjadi berkah bagi kita semua, khususnya dalam eh, menuntun murid-murid kita menuju kodrat dan zaman mereka untuk mencapai cita-citanya. Pertama-tama puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita aturkan atas segala limpahan rahmatnya, sehingga hari ini kita bisa mengadakan kegiatan rapat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salat serta salam selalu kita junjungan dan kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang kita nantikan syafaatnya nanti di hari yaumul kiamah. Rekan-rekan guru hebat semuanya, hari ini saya akan berbagi materi mengenai budaya positif. Bapak Ibu semuanya sudah siap semuanya nggih? Saya nanti akan membagikan share screen saya mengenai budaya positif. Oke, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah tampak di layar panjenengan untuk aksi nyata budaya positif yang saya buat sendiri? Saya sendiri Perwanto Trianista, CGP Angkatan 9 di Kabupaten Ngawi. Oke, Ibu Bapak, yang pertama ini adalah gambaran umum mengenai penerapan budaya positif yang ada di SDN Gandong 3. Ini ada beberapa kegiatan, nanti semua saya jabarkan mengenai kegiatan-kegiatan yang pada gambar itu. Sebelumnya sedikit materi mengenai ruang lingkup daripada budaya positif. Yang pertama yaitu mengenai paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi. Oke, yang selanjutnya ini adalah terkait mengenai perubahan paradigma secara teori kontrol. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan dari masing-masing orang atau person itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, Ibu Bapak, ini ada filosofi terkait filosofinya KHD. Yang pertama adalah sistem Among, yaitu bagaimana cara kita mendidik atau beliaunya mendidik itu dengan pola Among. Ngomong asa-asuh dengan cinta kasih dan kekeluargaan. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman, bagaimana kita bisa mengantarkan murid-murid kita sesuai kembang bakat dan minatnya, sesuai era dan zamannya, sesuai dengan kondisi alamnya, khususnya ketika anak-anak sudah pada usia produktif nanti. Kemudian ada trikon, yakni continue, melestarikan. Kemudian ada konvergen, yaitu secara terbuka. Kemudian ada konsentris, yaitu memadukan. Dari continue atau melestarikan, paling tidak kita bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di lingkungan kita. Terus kemudian terbuka dalam artian begini,
negara Indonesia khususnya ini sangat terbuka dengan budaya-budaya asing, akan tetapi tentunya dalam koridor-koridor atau norma-norma yang bisa kita terima di negara kita. Kemudian ada memadukan, ini terkait dengan kolaborasi, jadi kita harus betul-betul mampu berkolaborasi baik dengan stakeholder yang ada, dengan siswa kita, dengan rekan-rekan guru kita yang tentunya dalam satu tujuan, yaitu demi kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada tripusat pendidikan, kesatupaduan antara tiga lingkungan. Jadi pembelajaran itu terbagi ada tiga, ada alamnya atau pendidikan dalam keluarga, kemudian ada perguruan atau lingkungan sekolah, kemudian ada lingkungan masyarakat. Jadi ilmu itu tidak hanya didapat, tentunya murid kita tidak hanya mendapat ilmu dari sekolah saja. Faktor-faktor yang lain, khususnya faktor dari lingkungan keluarga, faktor dari lingkungan masyarakat, tentunya akan sangat mendukung kembang bakat minat dari murid-murid kita. Bagaimana karakteristik pada murid-murid kita itu terbentuk adalah dari tiga aspek tersebut. Kemudian berhamba pada anak. Jadi pada saat ini, era-era yang sekarang, anak itu merupakan subjek pembelajaran, bukan objeknya. Dalam artian begini, pembelajaran sepenuhnya dan apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Jadi kita harus mampu memetakan apa yang satu adalah kebutuhan belajar murid-murid kita, kemudian memetakan potensi kembang bakat minat mereka, supaya apa, tentunya nanti di masa-masa yang akan datang murid-murid kita ini bisa merasakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian semua cita-citanya bisa tercapai dari kembang bakat minatnya yang bisa kita kembangkan secara maksimal, seperti itu. Tak kalah pentingnya dari filosofi KHD ini terkait budi pekerti. Ini yang sangat digaung-gaungkan ketika di kurikulum Merdeka. Karakteristik peserta didik itu adalah nomor satu. Ya, karena apa? Para murid-murid kita merupakan generasi bangsa, calon orang-orang penerus bangsa. Mungkin ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ASN, ataupun ada yang menjadi tokoh-tokoh politik. Nah, ini harapannya kalau dalam pendidikannya atau sebelumnya itu sudah berlandaskan atau berfondasi dan mempunyai karakteristik serta budi pekerti yang baik, tentunya harapannya ke depan generasi-generasi penerus bangsa ini bisa bekerja, bisa membuat kebijakan ya, sesuai dengan budi pekerti yang luhur tadi. Nah, tentunya harapannya juga untuk kemajuan bangsa, karena apa, budi pekerti merupakan fondasi yang utama, yakni apa, dalam era-era yang sekarang, apalagi anak-anak sekolah zaman sekarang, banyak sekali terjadi tawuran, terjadi bullying, kemudian terjadi mungkin pelecehan seksual. Nah, ini adalah menjadi PR kita semua, bagaimana kita menanamkan karakteristik khususnya pada budi pekerti yang luhur. Konsep filosofi KHD yang selanjutnya yakni bermain adalah kodrat anak. Nah, dalam konteks bermain ini sebenarnya ini kita fokuskan bagaimana kita bisa merancang, kemudian membuat, kemudian mengimplementasikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid kita, tentunya dalam kondisi yang menyenangkan, kondisi yang mood. Hasil belajar mereka saya yakin semuanya pasti akan maksimal. Nah, yang terakhir mengenai trilogi kepemimpinan, ini sudah sering di buku-buku banyak, kemudian di poster-poster banyak. Ngaso Sung Tulodo yang dapat memberi contoh, kemudian
Ing Matio Mangunkarso, kemudian yang tengah membantu ya supaya tujuan utama yang ada di depan ini bisa tercapai, sama Tuturi Handayani. Nah, yang belakang itu adalah menyupport. Jadi ketiga aspek ini sangat sangat diperlukan. Oke, Bapak Ibu.